Dan waktu itu saya emang punya feeling nih kayaknya burung gacor nih, aktif gitu kan. Saya rawat setiap hari, jalan 3 bulan 4 bulan, akhirnya kok durasinya mewah makin gitu, bagus. makin bagus. Halo Sobat Red Farm, ketemu lagi kita di Red Farm. Nah, Sobat Red Farm, sekarang saya lagi ada di lapangan Jagger Andara Persari. Saya hari ini pergi gantangan di Sobat Red Farm. Selama ini kan seperti Sobat Red Farm tahu, saya hanya bermain di lovebird warna. Tapi saya kelamaan tertarik dengan lovebird konslet Sobat Red Farm. Nah, hari ini saya lagi ada sama teman saya namanya Ebit. Dia adalah yang saya dengar nih Sobat Red Farm, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dia adalah pendatang baru yang namanya sudah mulai naik karena punya lovebird konslet. Bener ya Bit ya? Iya Om. Oke. Nah, tapi gini Sobat Red Farm, saya melihat keadaan di sini juga tetap melaksanakan prokes karena teman-teman di sini yang semua ikut gantangan tetap memakai masker. Bahkan saya dengar gimana Bit? Ada apa? No masker, no gantang. Nah, no masker, no gantangan. Berarti artinya teman-teman yang melakukan gantangan di sini tetap melakukan prokes dengan benar. Supaya ngomongnya jelas, saya buka dulu ya Sobat Red Farm biar enak ngobrolnya Sobat Red Farm. Bit, gimana Bit? Kenalin dong Bit nih. Jadi buat teman-teman yang biar pada lebih mengenal lu, biar kepengen punya lovebird konslet seperti gue denger, gue pantau nih burung lo nih juara terus di konslet. Jadi awal ceritanya gimana nih Bit? Cerita dulu kita. Iya. Awal mulanya itu dulu kan nggak sengaja ya Om ya. Dulu kan saya masih sibuk kerja, cuman karena lagi pandemi ada kena pengurangan karyawan. Iya. Disitulah saya tertarik tuh. Awalnya sih cuman apa ya? Iseng cuman breeding. Oh, awalnya breeding. Nah, awalnya itu breeding. Saya kan masih pemula Om. Iya. Kurang lebih jalan 2 tahun ini. Iya. Awalnya breeding dapat setahun, tertarik tuh ngelihat orang kok pada kegantangan. Kalau pulang ada yang bawa trofi gitu kan. Bawa hadiah ya. Nah, bawa hadiah. Menang dapat duit ya. Nah, di situ saya mulai tertarik kayak gimana sih situasi lomba gitu. Di lapangan itu kayak gimana gitu. Akhirnya saya main iseng Om, cuman kita belum bawa burung. Oh, baru lihat-lihat doang. Lihat-lihat doang, ikut-ikut temen lah gitu, temen yang bawa burung. Kayak gimana sih situasinya. Akhirnya jadi tertarik juga nih kayaknya nih pengen main burung gitu, apalagi yang ngekekan gitu. Burung kan kalau di gantangan kan mau bunyi aja kayaknya seneng banget, kesenengan tersendiri gitu. Benar. Makanya, gimana ya caranya bisa punya burung yang bisa dibawa ke lapangan. Akhirnya yaudah saya sharing-sharing sama temen-temen, minta ilmu-ilmu rawatan sama yang udah senior-senior. Di rumah saya kerjain. Berarti awalnya memang lu belum punya burung konslet ya? Belum. Jadi ya kita cuman ternak breeding,
kerja, berangkat pagi, pulang malam, udah gitu, paling ganti makan. Akhirnya ya udah, dengan kita sharing-sharing, ngobrol sama teman-teman itu, kita diajarin, kita berbagi ilmu, belajar bareng. Akhirnya punyalah burung, cuman waktu itu belum konslet Om. Belum konslet ya? Belum, baru ya Ngekek. baru factor lah gitu. Baru factor, main factor ternyata settingannya rumit juga gitu. Akhirnya pengen main ke baby gitu. Pengen main ke baby kan, katanya kan kalau main baby kan settingannya gampang nih ya. Cuman jadi di gantangan tuh ada kelas-kelasnya gitu? Ada Om, ada baby, ada dewasa, ada prospek, ada umum. Banyak ya? Banyak. Cuman kita main yang level apa ya, yang gampang Yang dulu gampang lah. dulu, baby itu ya? Baby, kalau baby kan settingannya cuman kasih makan jagung, entah kangkung, kenyang, copot pasangan, udah cantolin gitu kan, mungkin gepak-gepak sayap, ngekek dikit-dikit, itu udah seneng. Udah akhirnya tertarik lagi ke dewasa. Berarti waktu itu lu bikin baby lu jadi ngekek udah berhasil tuh? Belum, belum juga? itu juga belum berhasil Om. Jadi ceritanya waktu itu saya minta dikirimin burung sama saudara di Jogja, Om Rudi Kiagiul. Saya minta dikirimin baby, pengen buat main baby di Jakarta. Pas nyampe di Jakarta, ternyata baby Jakarta itu durasinya ngeri-ngeri Om. Paten-paten jago-jago ya? Akhirnya di situ saya ngedon tuh, nggak jadi main baby. Udah takut duluan ya? Nah, burung udah nyampe, cuman nggak jadi saya mainin. Saya simpen lah di rumah. Ini tuh, dan waktu itu saya emang punya feeling nih, kayaknya burung gacor nih, aktif gitu kan. Saya rawat setiap hari, jalan 3 bulan 4 bulan. Akhirnya kok durasinya mewah, makin gitu, bagus. makin bagus. Nah, setelah saya rawat harian, akhirnya saya yakin, ya udah saya bawa coba jalan-jalan ke lapangan. Cuman waktu itu belum jalan, baru ya Ngetes-ngetes aja? ngetes mental aja. Cuman ya karena kita sabar telaten aja, akhirnya ya udah Jadi akhirnya? jadi. Oke. Berarti tahapan lu untuk sampai jadi burung konslet tuh banyak ya, Bit ya? Banyak Om. Cuman ya emang mungkin lagi dikasih jalan kali ya. Kita kan lagi di rumah nih, nggak kerja nih. Ya tiap hari cuman ngerawat burung. Nah, mungkin bisa dibilang lebih fokus kali ya. Tapi sekarang ini akhirnya si Manggala ini sudah banyak trofinya dong, kalau yang gua denger-denger nih. Ya alhamdulillah Om, udah lumayan Om. Cuman ya baru belum nasional sih, soalnya ini kan burung baru jadi hitungannya, jadi baru mungkin regional, lakpres lakber lah gitu. Kalau untuk ke nasional sih belum. Tapi dia sudah tergolong bisa dibilang burung konslet belum? Kalau konslet Si sih Manggala ini udah sudah terbilang konslet ya? udah Om. Soalnya dia kan dari suara sama nada speednya kan udah berubah Om. Udah nggak vector, udah nggak kayak burung vector nih. Harapan lo Bit di pergantangan ini apa sih Bit? Ya pengennya sih bisa ikut event-event nasional lah, yang gede-gede, bisa silaturahmi bareng, bisa apa ya, bisa kumpul-kumpul bareng. Ya. Bit, ngerawatnya susah nggak sih Bit? Biar jadi itu burung bagus ngekeknya sampai akhir jadi konslet.
Kalau untuk perawatan sih kita bikin simpel aja sih Om, nggak usah bikin ribet-ribet sih. Ya paling kita jemur, mandi, kasih puding, jagung, udah gitu aja udah. Sambil dilatih ke lapangan. Nah, Bit, gue ini kan terbilangnya bener-bener baru nih di dunia gantangan. Selama ini kan gue main lovebird warna ya. Iya. Lo kasih dong buat gue juga, buat Sobat Red Farm juga info atau tipsnya supaya bisa punya atau supaya bisa burungnya menjadi burung ocehan yang bagus dan menjadi konslet nih. Gitu. Boleh. Apa nih kira-kira nih, Bit? Tipsnya buat gue dan buat Sobat Red Farm. Mungkin untuk tahap awal sih pemilihan bahan ya Om ya. Maksudnya gimana nih pemilihan bahan? Jadi kan nggak semua burung itu kan bisa konslet juga. Oke. Kita kan harus pemilihan materi dan bahan yang benar Waktu gitu. beli awalnya berarti ya? Caranya gimana maksudnya? Ya kalau untuk tahap awal sih kita cari materi itu yang mungkin yang udah ada birahinya Om. Jadi kalau dari fisik mungkin bulunya udah mulai ngembung. Ya kan ada baby yang udah birahi juga ada, dewasa juga udah pasti birahi lah gitu. Cuman kan kalau kita lebih puas kan kita kalau dari materi dari nol itu kan dari baby ya, dari babyan ya. Ya untuk pemilihan bahan ya mungkin tahap awal sih burungnya aktif, rajin bunyi, nggak harus durasi panjang sih. Yang penting intinya itu dia udah ada birahi untuk lari ke bunyi gitu. Berarti tips awalnya adalah pemilihan bahan ya, seperti lo tadi ceritakan ya. Nah, setelah kita dapat yang sekiranya, oh ini bahannya nih cocok nih sesuai deskripsi lu tadi, itu diapain? Nah, untuk perawatan awal sih ya paling kita jemur setiap pagi, kita keluarin, kita kasih cepuk mandi, biar burung mau mandi sendiri atau enggak kita pancing, kita semprot. Habis itu kita angin-anginkan nih setengah kering, kita angin-anginkan mungkin di teras rumah gitu ya, biar dia mau bunyi-bunyi sendiri. Nah, perawatannya sih sebenarnya simple sih, cuman yang penting konsisten Om. Jadi setiap hari seperti itu aja. Mungkin kalau untuk bahan yang untuk naik birahi susah bisa pakai pendongkrak pakan kenceng atau pakan millet merah, biji sawi, kan bisa untuk campuran tuh untuk Tapi dari makanan juga pengaruh ya, Bit? Makanan pengaruh. Nah, gue denger ada yang katanya di setelin MP3 suara burung, bener gak sih itu? Maksudnya dipancing dengerin suara burung bunyi aja, itu bener gak sih itu, Bit? Mungkin buat pemasteran kali ya. Oh, buat apa tuh maksudnya? Buat pemasteran ya? Pemasteran loh, mungkin buat mancing dia suaranya supaya untuk keluar kali ya. Nah, Bit, kalau bahasanya teman-teman yang gue denger di gantangan kan kerja nih ya, burungnya kerja nih. Gue pengen lihat nih si Manggala kerja maksudnya di gantangan nih. Boleh. Ntar juga dikit lagi naik Om. Dikit lagi naik ya? Ntar kita lihat di lapangan. Oke. Nah, Sobat Red Farm, sebentar lagi Manggala mau naik bahasanya nih, mau naik gantangan ya, Bit ya? Iya. Ntar kita ikutin terus, kita pantau si Manggala sekonslet apa sih, sembunyi apa sih dia di gantangan, ya nggak? Oke, jangan kemana-mana Sobat Red Farm. Nanti habis ini kita mau naik ke gantangan. Oke? Ah, Sobat Red Farm. Tuh, si Mandala udah naik, Sobat Red Farm. Kita lihat Mandala kerja ya. Tuh nomor 7, Mandala nomor 7. Kita lihat. Tuh, Jum, ambil Jum.
masih belum berhenti juga ngekeknya tuh. Bener-bener konslet. Nah, Manggala dia nggak ikut di lomba ini karena dia sudah kategori konslet. Jadi saya hanya mau lihat si Manggala naik di atas. Ini kelasnya bukan kelas Manggala, ini bukan kelas konslet. Jadi cuma Manggala cuma buat ini aja, buat saya ambil gambarnya Sobat Tripam. Karena kalau Manggala diikutin di kontes ini ya udah pasti menang. Jadi kenapa dia dipisahin sendiri? Karena dia nggak ikut di lomba ini. Nah, kalau burung-burung yang lain itu dilombakan. Kalau untuk Manggala dia enggak. Ini gue lihat nih Bit, dari awal sampai sekarang ditaruh kagak berhenti nih. Emang begitu sih? Iya. Nah, jadi si Mandala nih nggak ikut di lomba ini nih ya dia nih ya. Karena ini bukan kelasnya ya. Bukan kelasnya. Soalnya kayak di IO Jakarta ini sekarang untuk kelas konslet juga banyak dikurangin sih. Malah sebagian nggak diadain gitu. Kenapa tuh Bit? Ya mungkin pesertanya mungkin ini kali ya kurang banyak. Nah, Sobat Tripam, udah ngeliat kan tadi Mandala kerja. Maksudnya kerja tuh bahasa ini Bit ya. Apa? Bahasa lapangan. Bahasa lapangan ya. Kerja tuh maksudnya dia lomba lah kasarnya gitu ya. Bunyi di atas. Bunyi di atas. Tadi sama-sama Sobat Tripam lihat kan. Dari awal ditaruh di atas sampai diturunin nggak berhenti. Ini yang namanya burung konslet yang kayak begini nih Bit ya. Iya. Jadi tadi emang dia nggak diikutin lomba ya. Hanya Enggak. cuma untuk buat pengambilan gambar aja kita ya. Iya. Buang birahi ya. Numpang buang birahi. Karena kalau di lomba ini pasti menang terus ya. Ya hoki juga sih Om. Kenapa? Hoki Hoki juga. juga ya. Iya. Nah Bit, ini gue pengen tahu dong Bit. Mungkin Sobat Tripam di rumah juga kepengen tahu. Perawatannya, terus apa yang harus dilakukan lebih detail untuk mencetak burung konslet ini Bit. Gitu. Boleh dijelasin Bit nanti Boleh, ya. nanti main ke rumah lah gitu. Nah gitu, mau dong gue main ke rumah bener-bener dijelasin gitu kan. Supaya Sobat Tripam bisa nyetak burung konslet tuh seperti apa. Gitu, dari mulai perawatan, entah makan, entah apalah. Masih banyak lah mungkin yang harus dilalui atau ini untuk bikin nyetak burung konslet gitu ya. Iya. Oke. Nah Sobat Tripam, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti saya mau main ke rumahnya Ebit untuk bikin video lebih detail tentang tata cara atau tentang cara nyetak burung konslet. Oke kan Bit? Siap. Oke, nah jangan lupa Sobat Tripam, subscribe dulu, like, komen, share, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa juga FB saya di Oding Tea, IG saya di oding_red dan redpam_. Juga FB lo apaan? Ade Ebit. Ade Ebit, ntar gue tulis deh. IG ada nggak? IG ada. IG? Ebit Bandit. Ebit Bandit. Nah, follow juga FB dan IG-nya Ebit. Supaya Sobat Tripam juga bisa lihat perjalanan Ebit ini dan si Manggala serta burung-burungnya. Oke Sobat Tripam, see you, keep watching. Bye-bye.